biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, sekarang kita akan beribadah kembali seperti minggu-minggu sebelumnya. Adik-adik sudah siap kan? Yang harus dipersiapkan sebelum ibadah yaitu apa, Kak? Ada Alkitab, kemudian apa, Kak? Hati, mempersiapkan persembahan, dan ajak semuanya yang ada di sekitar kalian di rumah untuk beribadah bersama. Dan yang sudah beribadah di gereja, iya, selamat beribadah. Buat adik-adik yang masih beribadah di rumah, tetap semangat ya memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, kita puji Tuhan dengan satu buah lagu, Matahari Bersinar Terang. Sekarang kita bisa duduk manis dulu karena kita akan memasuki fotum dan bernyanyi hormat bagi Allah Bapa. Hormat
Marilah kita mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyatakan dirimu melalui firman-Mu. Ingatkanlah kami supaya kami tetap berpegang teguh dan melaksanakannya. Satukanlah hati kami yang berkumpul di tempat ini seperti Engkau yang adalah satu dengan Yesus Kristus anak-Mu. Kiranya Roh-Mu mengikat dan mempersatukan kami supaya nama-Mu semakin dimuliakan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita belajar dasar titah atau hukum Taurat yang kelima, kita sama-sama bernyanyi dulu. Nini titah palimahonin. Adik-adik, saatnya kita masuk ke dalam titah yang 10, sekarang titah yang kelima. Yuk, pertama kakak yang ikut. Baiklah adik-adik, saatnya kita masuk ke dalam titah yang 10 dan sekarang kita titah yang kelima. Nah adik-adik, ikutkan ya. Titah kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepadamu. Ya, sekarang dalam bahasa Simalungun, ya. Titah palimahon. Maningon pasangaponmu nama torasmu asemertuaho bani tanoh nabinerehoni naibata hubang. Nah, adik-adik sekarang yuk kalian ulangi dan ikutkan sampai bisa dihafal. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan juga mempelajari ayat hafalan kita hari ini, kita puji Tuhan, kita angkat pujian kita hari ini, lagunya Senyum dan Bermuka Gembira. Senyum dan bermuka
Adik-adik sekolah minggu, mari kita belajar firman Tuhan dan menghafalkannya. Yang terambil dalam Amsal 21 ayat 20 yang isinya harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Ayo kita ulang sekali lagi. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Kita ulang ya. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Sekarang adik-adik sekolah minggu, ayo ulang. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita puji Tuhan, kita bernyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah berkati kami sehingga kami bisa semakin beriman hanya pada Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dan keluarga, firman Tuhan bagi kita tertulis pada Kejadian 41 ayatnya ke-46 sampai dengan 57. Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan 57. Begini firman Tuhan kepada kita. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun,
Lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik dan keluarga yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum teks kita ini, rupa-rupanya Raja Firaun bermimpi. Ayo, siapa di antara kita yang pernah bermimpi sehingga takut? Atau siapa yang pernah bermimpi senang? Ayo, kalau ada mimpinya dikasih tahu mama sama bapak ya. Gak usah dikasih tahu orang lain, mama sama bapak saja ya. Biar mama sama bapak nanti menceritakan apa artinya. Ya. Iya, Raja Firaun bermimpi. Dia berdiri di tepi sungai Nil. Dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu gemuk. Mereka makan rumput. Kemudian keluar lagi 7 ekor lembu buruk dan kurus. Jadi ada berapa lembu? Ada 14. 7 yang gemuk, 7 yang kurus. Tapi kemudian lembu yang kurus itu memakan lembu yang gemuk. Wah, ngeri sekali ya. Lembu yang kurus, yang buruk itu memakan lembu yang gemuk. Maka Raja Bukyu, apa ini? Dia terpikir, sudahlah, mungkin hanya mimpi-mimpi biasa. Kemudian dia tidur lagi. Kenapa begitu? Aku mimpi lagi. Ada satu tangkai isinya 7 bulir gandum yang bernas. Seperti padi ya. Gandum. Yang gemuk, bernas. Kemudian ada lagi satu tangkai lagi 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Wah, apa ini ya? Ada yang bulir gandum yang bernas, ada bulir gandum yang kurus. Ternyata bulir gandum yang kurus dan layu itu memakan gandum yang bernas. Gandum yang kurus dan layu itu menghabiskan bulir gandum yang bernas. Wah, mengerikan sekali.
Raja pun terbangun dan gelisah. Dan berusaha mencari tahu apa arti mimpi ini. Kenapa ini sampai 2 kali dengan angka-angka 7. Kemudian raja mengumumkan, ayo siapa yang bisa mengartikan mimpi saya ini. Diumumkan kepada seluruh negeri. Ternyata tidak ada yang bisa. Oh, ada seorang juru minum raja. Dia teringat bahwa Yusuf yang sedang dipenjara itu pernah mengartikan mimpi mereka dengan yang menyediakan roti raja. Aku bilanglah sama raja bahwa ada di sana si Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Kemudian datanglah juru minum itu. Raja, di penjara ada namanya Yusuf orang Ibrani. Dia pernah mengartikan mimpi kami. Dia bisa. Kemudian raja pun memanggil, ayo mari Yusuf keluar kamu dari penjara, artikan mimpi saya ini, apa artinya? Kemudian Yusuf pun mengatakan bahwa bukan saya yang mengartikan, tetapi Allah lah yang membantu untuk memberikan pengertian arti mimpi itu kepadamu. Bukan saya, tapi Allah yang memberikan. Aku bisa mengartikannya. Sekali lagi bukan saya, tapi Allah. Apa artinya? Yusuf berkata, 7 ekor lembu gemuk dan 7 bulir gandum yang bernas itu adalah masa jaya dan masa kelimpahan. Mesir akan jaya. 7 tahun ini akan banyak hasil ladang berkelimpahan sekali. Tetapi 7 tahun kemudian yang dilambangkan dengan 7 ekor lembu kurus dan 7 bulir gandum yang kurus dan layu itu ada 7 tahun masa kelaparan. Wah, raja pun terus bagaimana kita buat negeri ini kalau begitu? Lah, bagaimana raja? Berarti selama 7 tahun ini kita mengumpul dong. Karena 7 tahun ke depan akan ada kelaparan. Kemudian Firaun mengangkat Yusuf menjadi pemimpin di sana. Dia melantik Yusuf. Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Orang yang dipenjara tadi, yang dijual abang-abangnya itu, sekarang diangkat oleh raja untuk menjadi pejabat di sana. Kemudian Yusuf pun bersedia dan melakukan perintah raja. Ingat ya, pada saat itu Yusuf berumur 30 tahun. Nah, kemudian setelah dia dilantik, Yusuf pun mengelilingi Mesir melihat keadaan untuk mengumpulkan semua hasil tanaman. Dan selama dia mengerjakan ke-7 tahun itu, lahirlah anaknya 2 orang dikatakan di sini. Yang paling besar, yang sulung dikatakan namanya Manase. Artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Siapa sini adik-adik yang namanya Manase? Artinya adalah Allah telah membuat lupa tentang kesukaran dan ke rumah bapaknya. Kemudian lahir lagi adiknya diberi nama Efraim. Artinya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Siapa di sini namanya Efraim? Efraim berarti Allah memberikan anak kepadanya ketika kesengsaraan itu ada. Kemudian selama 7 tahun itu Yusuf mengelilingi Mesir dan terus mengumpulkan bahan makanan selama 7 tahun. Kumpul terus setiap kota, setiap daerah dikumpul. Semua menjadi lumbung gandum. 7 tahun kemudian masa kelaparan datang. Maka Mesir pun sudah mulai merasakan dan berteriak, "Raja, kami lapar. Mana roti? Kami lapar." Semua mulai tahun pertama, tahun kedua. Maka raja berkata,
Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Semakin percaya Firaun kepada Yusuf. Dari hal-hal kecil dia dipercayakan. Dan semakin besar kepercayaan diberikan kepada Yusuf. Apa yang mau dikatakan? Yusuf pun memberikan kebutuhan semua negeri, termasuk dari negeri yang luar yang juga ikut kelaparan. Lumbung-lumbung pun dibuka, dijual, dan Mesir tetap menjadi tanah yang penuh dengan makanan karena sudah disediakan. Apa artinya kepada kita adik-adik dan keluarga yang terkasih dalam Kristus Yesus? Kita dipercaya oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang kecil. Kita dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan itu semua ketika Tuhan masih mau berkenan atas kita. Jadi sekali lagi, Yusuf yang pernah dijual oleh abangnya itu, Yusuf yang menderita itu, sekarang sedang dipakai oleh Allah untuk mensejahterakan daerah tempat dia tinggal. Jadi untuk itu adik-adik yang terkasih, kabar baiknya kalau sedang ada uangmu, jangan boros. Simpan, menabung. Supaya pada saat nanti kita tidak punya uang, kita bisa menggunakannya, tidak minta-minta. Ayo, tidak ada lagi waktunya untuk boros. Tidak ada waktunya untuk foya-foya. Semua harus hemat, menabung. Supaya pada masa kita di kesengsaraan, di duka, atau ya kelaparan, kita sudah mempunyai persiapan. Yusuf mengajari kita, ayo kita menabung, kita memberikan yang terbaik, dan ketika orang kelaparan pun yang sudah kita simpan, yang sudah kita tabung juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan berarti kita pelit, tidak, tetaplah berbagi karena Kristus terus memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus suka kita bahagia. Tuhan Yesus suka kita terpercaya untuk melakukan hal-hal yang manapun itu. Karena Tuhan Yesus sayang kepada semua anak-anak dan keluarga. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kehidupan Yusuf yang setia pada hal-hal yang kecil dan terpercaya mengerjakan segala sesuatu, sehingga kami diajari untuk memperhatikan hidup kami. Kami tidak mau boros, kami tidak mau foya-foya, tapi kami mau menabung karena Tuhan Yesus sedang memperhatikan kehidupan kami dan kami pun diajak untuk peduli atas hidup kami. Masa sukacita, masa kelaparan, Tuhan Yesus tetap memelihara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di sekolah minggu, mari kita siapkan hati kita karena kita akan doa syafaat. Nah, sebelum berdoa kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam
Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang kami terima daripadamu. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kebaktian sekolah minggu. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami nyanyikan sebagai pujian kami, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Ajarkan juga firman-Mu yang telah kami dengarkan, itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang Tuhan cintai, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang senantiasa melakukan perintah Tuhan dan juga kedua orang tua kami. Bapa, kami juga berdoa yang memberkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Berikan mereka kesehatan, kepintaran, berkati sekolah mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang boleh menerima masa depan yang baik hanya karena rencana Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua mereka dimanapun berada. Tuhan yang memberkati Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka berkat, Engkau yang memberikan mereka kesehatan dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi orang tua yang senantiasa takut akan Tuhan dan mengajarkan dan memperkenalkan Yesus dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, bagian-bagian sekolah minggu. Engkau yang memakai mereka secara luar biasa. Engkau yang memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh Tuhan pakaikan untuk mengajari anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberkati pemimpin semuanya, sehingga bangsa dan negara kami ini bisa menjadi negara yang adil dan makmur, negara yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dosa yang kami lakukan, kiranya Tuhan yang menghapuskannya, agar kami layak untuk menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan sahabat kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Nya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Nah, kalian sudah persiapkan persembahannya? Ayo, mari kita angkat tinggi-tinggi dan katakan, Hubere doon, hubani harajau ninai bata. Sekali lagi ya, Hubere doon, hubani harajau ninai bata. Nah, sekarang kita bernyanyi 100, sejuta, semiliar. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, tolonglah berkati kami semua yang sudah memberikan persembahan melalui berkat-Mu kepada keluarga kami. Biarlah Tuhan menambahkan semua kebutuhan kami, sehingga keluarga kami bisa terpelihara dan bisa sehat semuanya. Berkati kerja mama, bapak, opung yang memelihara kami,
sehingga karya Tuhan semakin nyata. Dan kami pun anak-anak sekolah minggu menyerahkan diri kami sebagai persembahan kami, kiranya terimalah Tuhan untuk menjadi berkat kepada semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani, o Yesus hasomani hanami haganup, pasada uhur nami asetorang ganup, sengboi dalanon nami salakah natorsa, dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.